Pak Mul. Gimana kabarnya Pak? Baik, tapi bisa dibantu Pak? Maaf ya mengganggu waktunya ya Pak Adi ya. Ini karena baik, ada tugas nih Pak dari CGV. Iya. Jadi saya mau mewawancara Pak Edi sebagai kepala sekolah nih ya Pak ya. Boleh, silakan. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah selama Bapak memimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan orang itu Pak? Dilema etika itu sesuatu yang benar maupun yang benar ya Pak ya? Iya Pak, betul. Dua hal yang benar, Pak ambil sebuah keputusan begini Pak. Tentunya kita harus literasi dulu ya, kita pelajari dulu sebuah kasus tersebut. Nah sehingga kasus tersebut kita bisa tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Kemudian berikutnya nih Pak, selama Bapak memimpin, kemudian bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Baik, tentunya keputusan itu bisa memayungi semuanya. Ya, bisa mewarnai semua keputusan itu karena semua ada dari kedua belah pihak adalah benar, dari keduanya benar. Iya. Bagaimana keputusan itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kalau tidak bisa ambil secara Prioritas. nggak bisa lagi kita gunakan resiko terkecil. Gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya itu Pak? Tentunya langkahnya seperti tadi yang saya sampaikan, kita kaji dulu, kita pelajari dulu, kita banyak edukasi terhadap kasus tersebut, sampai di mana kita harus bisa menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan. Dan tentunya ada pihak-pihak tertentu yang memang harus kita ajak komunikasi Pak. Jadi istilahnya walaupun sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah juga nggak boleh bersifat otoriter gitu. Secara sepihak ambil keputusan. Jadi harus mempertimbangkan hal-hal yang tidak hal-hal merugikan orang lain gitu ya Pak tidak ya. merugikan orang lain. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya nomor satu komunikasi ya Pak ya, komunikasi, musyawarah mufakat dengan teman-teman sejawat di sekolah itu kan kita punya teman, punya guru-guru ya, yang memang mereka juga punya kompetensi ya, sehingga kalau kita bertanya, kita sharing, tentunya juga mendapatkan hasil-hasil yang memang sudah cukup di mana untuk bahan pertimbangan saya mengambil sebuah keputusan. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tentunya begini Pak, tantangan bagi saya itu saya selalu bagaimana mengkaji sebuah permasalahan, sebuah kasus itu jangan sampai ketika saya memutuskan itu pada akhirnya ada pihak yang dirugikan. Walaupun ini memang sulit Pak. Sebuah keputusan tentunya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan walaupun sama-sama benar di situ. Jadi itu adalah tantangan bagi saya bagaimana kerugian itu tidak terlalu besar. Jadi tidak ada ketimpangan, kesenjangan antara keputusan tersebut untuk berbagi sebuah hasil. Kemudian ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah itu? Bergantung pada besar kecilnya suatu permasalahan ya Pak ya. Kemudian juga pada efek dari permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Kalau permasalahan-permasalahan itu sebuah hanya keputusan dalam hal-hal yang permasalahan kecil, kasus-kasus kecil ya bisa langsung ditangani secara segera ya Pak ya.
dan tidak terlalu berefek pada untung rugi atau efek pada kerugian orang banyak atau publik yang terpengaruh pada publik, yaitu langsung saya tangani sendiri saja gitu kan. Tetapi kalau misalnya kasus-kasus tertentu yang memang harus diuji publik, juga harus pada akhirnya keputusan itu berimbas pada warga sekolah, pada warga masyarakat, tentunya saya selalu menjadwalkan bagaimana komunikasi dulu dengan berbagai pihak stakeholder yang bisa mendukung, memberikan masukan-masukan kepada saya bagaimana supaya efek dari kasus itu efek dari keputusan itu tidak merugikan, kembali tidak merugikan pihak. Oke, terima kasih Pak. Ini adakah ini Pak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau istilahnya membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkup etika ini Pak? Ya kalau seorang pasti ya Pak ya, saya juga kan setiap orang punya kelemahan dan punya kelebihan. Otomatis di sekolah itu kan ada teman sejawat, ada orang tua siswa, ada siswa, dan ada komite, bahkan ada tokoh masyarakat di lingkungan sekolah. Nah inilah mereka yang sering saya ajak sharing untuk bisa bagaimana saya mengambil suatu langkah atau suatu keputusan, sehingga hal-hal yang terbaik itu yang saya ambil. Ini yang terakhir nih Pak, pertanyaannya nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih Pak kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Keputusan dalam sebuah dilema etika tentunya ketika suatu keputusan itu sudah jatuh Pak, jangan sampai memunculkan permasalahan di kemudian hari. Ketika keputusan itu salah, maka selanjutnya akan berefek negatif ya Pak ya. Nah itulah yang selalu saya bikin pembelajaran, bagaimana sesuatu keputusan itu tidak melanggar ilmu atau norma yang ada. Oke. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya, atas pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan ini menjadikan saya akan dibuat lah Pak, istilahnya dijadikan pedoman saya nanti, misal kalau suatu saat saya bisa menjadi seperti Bapak. Jadi apa yang Bapak berikan, sampaikan kepada saya ini semua itu sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kemana nih orang? Oke.